Pemirsa, kembali lagi dalam Bincang Bersama Mubalik bersama narasumber kita, Bapak Maulana Iskandar Gumai. Baiklah Bapak, setelah menempuh pendidikan di Jamiah selama 5 tahun, tentunya setelah lulus, Bapak akan ditugaskan. Nah, untuk tugas pertama Bapak, bisa nggak diceritakan, Pak? Iya, baik. Terima kasih. Penugasan pertama saya sangat berkesan untuk saya pribadi. Karena jemaat menugaskan saya di sebuah daerah yang memang belum ada cabangnya. Tepatnya di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Sambas ini sebetulnya sebuah daerah yang baru terbebas dari perang suku antara suku Dayak, Madura, di sana lah, dengan Melayu. Jadi suasana pun masih sangat sensitif sekali. Di sisi lain, tahun 2005 adalah masa yang cukup sulit bagi jemaat Indonesia pada waktu itu. Dan saya ditugaskan pada saat-saat yang jemaat sedang menghadapi ujian. Nah, di Kabupaten Sambas ini, anggota kita itu jauh-jauh sekali. Itu dari yang terdekat itu sekitar 50-60 kilo. Namun demikian perjuangan harus berjalan tentunya. Tentunya meskipun kondisi jemaat pada saat itu sedang dalam penyerangan yang cukup besar di mana-mana, tapi rupanya itu membuka jalan untuk saya untuk lebih mudah bertabligh. Jadi ketika saya memperkenalkan diri sebagai Mubalik Ahmadiyah, hampir masyarakat itu merasa penasaran ingin tahu, dan terus kita berkesempatan untuk bertabligh dengan sangat luas. Dan hari-hari saya manfaatkan untuk bertabligh karena anggota pun sangat sedikit. Cuman konsekuensinya adalah sangat sulit untuk sholat berjamaah, sangat sulit untuk bisa sholat di masjid Jumatan. Nyaris saya tidak Jumatan. Oleh karena itu, pada waktu itu rindu sekali untuk bisa sholat berjamaah di masjid, bisa Jumatan di masjid, bercengkrama dengan anggota-anggota. Namun karena memang pada saat itu tugasnya untuk membangun sebuah jemaat, maka hal-hal tadi yang kita lakukan. Baik Bapak, melihat kondisi yang sangat begitu anggota jauh, lalu itu pun masih belum ada cabang, lalu bagaimana kiat-kiat Bapak untuk membangun cabang di sana? Ya, memang saya ditugaskan di situ tidak lama. Saya hanya kurang lebih 5 bulan saja. Namun dalam masa 5 bulan, sehingga belum sempat membangun cabang. Namun alhamdulillah penambahan anggota berjalan. Alhamdulillah. Beberapa mubayan baru di sana dapat kita raih dengan karunia Allah Ta'ala. Memang di tempat seperti itu yang saya rasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi kunci di dalam kita melaksanakan pertablighan. Senantiasa berdoa kepada Allah Ta'ala, janganlah engkau tinggalkan aku sendiri di tempat seperti ini. Jadi memang harus terus berdoa kepada Allah, memohon ridho, memohon karunia agar lebih dimudahkan dalam bertugas seperti itu. Baik Bapak, setelah di tempat yang tadi, Bapak lalu dipindahkan kemana lagi? Iya. Dari sana lalu saya ditugaskan mutasi ke Pontianak, ke ibu kota langsung. Nah itu kurang lebih selama 6 tahun di Pontianak. Jadi awalnya di daerah, pindah ke ibu kota, ke kota gitu. Nah di sini memang keadaan berubah drastis, di mana anggota sudah ada, masjid sudah ada, jemaat sudah ada. Namun memang tantangannya lebih luas. Apa aja itu Pak tantangannya? Ya karena tadi masa-masa itu masa 2005, 2006 hingga 2010 itu kan masa-masa yang bagi jemaat Indonesia itu perjuangan lah ya, boleh dikatakan demikian. Di saat itulah kesempatan pertablighan yang sangat luas dan raptah yang sangat luas kita manfaatkan, sehingga kesempatan untuk seminar, diskusi dengan tokoh-tokoh, dengan ustadz, dengan kiai, dan berbagai macam lapisan akademis dilaksanakan dengan sangat rutin, sangat sering sekali pada waktu itu. Namun di sisi yang lain juga penentangan gitu ya dari
ormas-ormas yang radikal juga di sana desakan cukup dahsyat. Pernah beberapa kali masjid kita itu hendak diserang, dikepung gitu ya. Beberapa kali akan dihancurkan, tapi berkat karunia Allah Ta'ala diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Bagaimana itu cara membagi atau kiat-kiat dalam membagi antara tablik dan tarbiyat dalam cabang itu? Iya, memang kebetulan di Pontianak ini anggota kita tidak terlalu banyak, ya, sehingga bisa tercover lah untuk tarbiyatnya. Bahkan ketika proses tarbiyat berjalan dengan baik, anggota sendiri menjadi penunjang proses pertabligan. Jadi kadang-kadang para anggota tuh mengajak kita bertablik, Pak, mari kita bertablik, Pak. Jadi berlomba-lomba. Sehingga kita memang dapat pengalaman menghadapi banyak orang, banyak karakter, banyak tokoh dan lain-lain. Justru kebanyakan dari anggota. Dari anggota ya, Pak. Betul. Untuk di sana sendiri, Pak, jumlah anggota yang di sana apakah mayoritas penduduk lokal asli Kalimantan atau pendatang, Pak? Ya, jadi pada waktu saya bertugas di Pontianak itu sebetulnya meliputi satu provinsi, Kalimantan Barat, sebagai mubalik daerah pada waktu itu. Ada di sana 5 cabang, tersebar penduduk yang pendatang yang lebih banyak sebetulnya, ada dari suku Sunda, suku Jawa. Tapi ada satu cabang yang memang itu hampir 99% suku Dayak asli. Itu di daerah Kampung Anam, itu jarak dari Pontianak sekitar 135 kilo. Nah, di tempat ini pun tidak luput dari upaya penentangan dari ormas-ormas tadi yang saya sampaikan. Namun memang banyak sekali pertolongan Allah Ta'ala. Pernah suatu hari kita akan diserang di Kampung Anam tadi. Namun rupanya karena hubungan yang baik kita secara personal, bahkan secara institusi pun, dengan tokoh-tokoh adat segala macam di sana, sehingga ketika isu penyerangan itu sudah begitu kuat, yang menjaga itu para kepala suku, yang menjaga masjid kita, yang menjaga, bahkan mereka mengatakan kalau sampai Masjid Ahmadiyah dihancurkan, maka kami akan melawan duluan. Orang Ahmadiyah diam saja katanya pada waktu itu ya. Dan alhamdulillah Bapak Gubernur Kalimantan Barat pun berkenan datang ke masjid kita di sana, menyembelih. Beliau menyumbangkan 1 ekor sapi pada waktu itu ke masjid kita. Alhamdulillah, ini berkat karunia Allah Ta'ala. Jadi kuncinya di sana itu adalah raptah ya, Pak? Betul sekali. Betul. Lalu bagaimana kiat-kiat atau taktik Bapak dalam melancarkan raptah di Kalimantan sana? Ya, yang pertama memang harus kerjasama. Itu hal yang sangat penting. Bagaimana dengan pengurus, dengan anggota, menguatkan satu sama lain dan mendukung satu sama lain, bahkan saling mendoakan. Karena tanpa adanya kesolidan, pekerjaan-pekerjaan jemaat ini tidak akan mudah untuk dilaksanakan. Oleh karena itu ketika kita memiliki kesolidan, kesamaan visi dan misi, hal itu boleh dibilang lebih memudahkan kita menuju titik sasarannya. Dan itulah yang kita lakukan, meskipun dengan keterbatasan yang kita miliki, namun karena semangat yang sama, kesolidan yang sama, akhirnya dapat dilaksanakanlah raptah sesuai dengan arahan dari Huzur. Seperti Alhamdulillah, itu. Pak. Ya. Jadi Bapak di Kalimantan Barat ini, di Pontianak ini hampir 6 tahun ya, Pak? Saya 6 tahun. Alhamdulillah. Dan setelah itu saya mutasi masih di Kalimantan Barat juga. Masih di Kalimantan. Jadi Kalimantan Barat pada waktu itu dipecah oleh Bapak Amir menjadi 3 wilayah. Dari 1 dibagi 3. Nah, saya pindah ke daerah Kabupaten Sintang, itu kurang lebih 500 kilometer. Jadi lebih jauh ke arah pedalaman ya sebetulnya. Di sana saya kurang lebih 3 tahun, jadi 9 tahun lah di Kalimantan Barat. Ya Pak, melihat kondisi Kalimantan yang jauh-jauh, bahkan ratusan kilometer, dan medannya mungkin kita tahu cukup sulit, Bapak menggunakan apa itu Pak untuk menjangkau wilayah itu? Iya, awalnya menggunakan bis ya, sebelum ada kendaraan inventaris dari jemaat. Lantas setelah itu kami motor, dalam masa lebih 5 tahun menggunakan motor. Di masa-masa akhir alhamdulillah
ada kendaraan roda 4 lah yang memudahkan kita. Alhamdulillah. Lalu setelah dari Kalimantan, Bapak dipindahkan kemana lagi, Pak? Bertugas di mana lagi? Saya ke Jakarta. Setelah itu langsung ke Jakarta sebagai mubalik daerah Jakarta. Tapi awalnya di Kebayoran dulu, kurang lebih selama 2 tahun. Nah, sekarang di Jakarta Pusat. Ya, alhamdulillah ya, Pak. Ya. Seperti kita ketahui, Jakarta ini adalah ibu kota negara Indonesia. Betul. Dan merupakan pusat dari seluruh kegiatan ekonomi, kegiatan bisnis, politik, segala macam itu di Jakarta. Nah, bagaimana yang tadinya Bapak di Kalimantan dan pindah ke Jakarta itu strategi apa yang dirubah gitu, Pak? Iya, memang otomatis berubah sekali sekeliling saya. Yang biasanya saya melihat hutan tuh ya pohon gitu ya. Kalau ini Jakarta kan gedung, ya. Kemudian tadi seperti Tuhan sampaikan bagaimana struktur masyarakatnya pun berbeda gitu. Tentunya di sini juga saya tetap belajar, berproses untuk terus belajar karena tuntutan di kota berbeda dengan di daerah. Otomatis kami sangat ingat pesan dari Bapak Amir ketika kami lulus dulu bahwa 5 tahun di Jamiah itu hanya awal saja. Justru di lapangan dimulailah masa yang sesungguhnya. Masa belajar dan masa berkhidmat. Oleh karena itu ketika saya tahu bahwa saya dimutasi ke Jakarta, saya tingkatkan belajarnya, saya tingkatkan lagi doanya. Dan betul, di Jakarta dengan keragaman tadi menuntut kita memiliki variasi lah dalam melakukan pekerjaan jemaat. Karena anggota pun sangat banyak dengan berbagai macam karakter. Kemudian juga dari pihak eksternal juga tadi yang disebutkan juga. Baik Bapak, selanjutnya kami juga ingin tahu gitu mengenai keluarga Bapak gitu, istri Bapak dan berapa anak Bapak kira-kira? Iya. Saya satu istri, saat ini juga satu putri. Alhamdulillah dengan karunia Allah Ta'ala, istri saya semenjak menikah terus mendampingi saya dan tentunya menghadapi berbagai macam kondisi. Saya ada hal yang teringat ketika saya tugas di Sintang tadi yang saya sampaikan di awal. Di Sintang ini kita belum punya masjid, sehingga saya harus kontrak rumah yang di area orang Gair. Dan di Kalimantan Barat ini kalau kami kunjungan, tabligh maupun itu tarbiyat, itu meninggalkan rumah itu sampai seminggu. Dan oleh karena itu bagaimana kita punya hubungan yang baik dengan masyarakat itu sangat penting untuk menjaga keluarga kita gitu ya masalahnya ya. Karena ketika pertama kali saya pindah ke Sintang itu, pada saat yang sama sebetulnya kami sedang terancam. Terancamnya bahwa mubalik sebelumnya itu akan diusir. Dan saya ketika pindah ke rumah itu betul-betul malam sampai pagi harinya itu sudah digedor rumah misi itu. Dan disitulah bagaimana kita menjaga hubungan yang baik dengan masyarakat sehingga anak kita, istri kita pun bisa aman lah ya tinggal di tempat itu. Alhamdulillah meskipun awalnya sempat ada masalah tinggal di sana, tapi 3 tahun saya tinggal di sana dengan masyarakat, alhamdulillah positif lah, hubungan baik di sana. Jadi berhubungan dengan masyarakat pun harus baik ya Pak? Aduh harus, itu penting, itu penting sekali. Penting. Baiklah Bapak, dari semua perjalanan Bapak, tugas-tugas Bapak, yang paling berkesan satu saja Pak, untuk terakhirnya. Paling berkesan ya. Ya pernah saya satu kali di Sintang tadi di rumah misi itu pada satu dini hari lah ya, itu entah bagaimana terdengar suara gemuruh yang sangat dahsyat sekali. Saya tidak sadar ada apa, cuman suara gemuruhnya sangat kencang. Ketika kami sekeluarga itu terbangun pada saat itu dan kami saling berpegangan, rupanya ketika saya lihat keluar, meskipun dalam kegelapan dini hari itu saya lihat ada pusaran angin yang sangat kencang. Dan rupanya itu seperti angin puting beliung. Puting beliung, betul sekali puting beliung.
dan itu mengarah ke rumah misi. Pada saat yang sama saya pindahkan keluarga dari kamar ke ruang tamu. Kami berdoa bersama, memohon kepada Allah Ta'ala agar dijauhkan dari bala musibah, karena nampak sekali angin puting itu mengarah ke rumah misi gitu. Dan dengan karunia Allah, detik-detik akhir itu berbelok dan akhirnya itu mengarah ke sisi yang lain, dan saya tidak tahu karena itu gelap. Baru tahunya ketika sudah matahari terbit, hancur semuanya itu. Masya Allah. Rumah-rumah sudah pada terbawa angin puting beliung, pohon tiang listrik dan lain-lain sudah hancur lah ya. Nah, di saat itulah bahwa pentingnya berdoa kepada Allah Ta'ala, dilindungi oleh Allah Ta'ala, menjadi bagian yang sangat penting dalam masa-masa kita berkhidmat di jalan Allah Ta'ala. Demikian. Alhamdulillah ya Pak, sungguh pengalaman yang sangat berharga. Semoga itu menjadi pelajaran bagi kita para mubalik khususnya, dan umumnya bagi seluruh pemirsa MTA dimanapun mereka berada. Amin. Baiklah, jazakumullah Bapak atas waktunya. Jazakumullah khair. Jazakumullah. Baik pemirsa, seperti kita ketahui, perjalanan seorang mubalik adalah perjalanan yang dipenuhi dengan suka maupun duka. Akan tetapi bagi mereka yang menjalaninya dengan tabah, dengan penuh keikhlasan dan ketakwaan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkannya dan mengiringi langkah-langkahnya. Untuk itu, saya Numan Ahmad undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.